Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Judul yang kita angkat kali ini adalah logika syahadat yang telah rusak. Syahadat ini penting sekali ya. Syahadat nggak sekedar cocot saja ya. Kalau syahadat cocot, burung beo juga bisa, diajari 3 bulan bisa. Nah, syahadat pun portal ya, di mana orang itu mengakui dirinya akan Allah dan Rasul, yaitu Islam atau bukan. Jadi orang kalau belum bersyahadat, dianggaplah belum Islam kan gitu di luar loh. Kalau bersyahadat maka dia telah Islam. Jadi sekarang ini definisi-definisi rancu semua. Mana Islam nggak ngerti, mana iman nggak ngerti, mana ihsan pun nggak ngerti. Tapi semuanya pinter-pinter cerita. Makanya saya bahas di sini khusus bagi Anda yang mungkin merasa telah Islam ya, tapi kita urai dengan ilmiah. Jadi orang-orang ini sekarang ya beragamanya versinya sendiri-sendiri. Aku suka pedas, maka aku pilih cara pedas. Aku suka asin, maka aku pilih yang asin. Aku pilih asam karena suka asam dan sebagainya. Mereka ini lupa bahwasanya agama samawi itu memakai sistem, metodologi, jalur yang jika agama turun dari Maha Mutlak, maka yang turun dari Maha Mutlak pasti sifatnya mutlak juga. Itu konkret, itu ilmiah. Bukan akal yang relatif. Bukan pemahaman sebatas akalmu, keyakinan, kepercayaan, menyesuaikan seleramu, akalmu. Bukan itu. Jadi agama dari dulu sistemnya adalah top down, bukan bottom up. Top downnya itu lewat seorang utusan. Ada yang mewakili Allah di dunia ini. Ya yang dia adalah kekasihnya, yang dia adalah membawa wasilah atau tali penghantar penghubung agar kau bisa sampai kepada Allah lewat gelombang. Yang itu mesti mengaplikasikan teknologi atau thariqah. Nah, jika orang di zaman ini sudah nggak mengakui ada Rasul, wah parah sekali ini. Makanya syahadat nggak bisa berdiri sendiri, hanya mengakui Allah tok tanpa mengakui Rasul, bisa nggak? Nggak bisa. Itu ibarat matahari dan cahayanya. Kau nggak akan bisa memisahkan matahari dan cahaya. Karena apa? Itu saling berkesatuan, ya. Kau nggak akan kenal matahari sebelum kenal sinarnya. Yang saya pada matahari adalah sinarnya. Kau mengenal sifat matahari lewat sifat cahayanya, sinarnya. Maka mau nggak mau, siapapun untuk sampai pada matahari mesti temukan dulu sinarnya, adaptasi dengan sinarnya, bergabung dengan sinarnya, barulah kembali kepada Allah, kepada matahari lewat sinarnya. Karena matahari dan sinarnya berkekalan. Demikian kiasakan Tuhan. Untuk sampai kepada Allah Ta'ala, mesti kau temukan dulu cahayanya, kenali dulu cahayanya, adaptasi dulu dengan cahayanya, beserta cahayanya,
bergabung dengan cahayanya, barulah kemudian sampai kepada Allah beserta berkekalan dengan cahayanya Allah sendiri. Itu mutlak. Kau bantah sampai dobol gak akan bisa, karena ini ilmiah. Maka gak mungkin kau bersaksi akan Allah tanpa terlebih dahulu lewat adaptasi akan nurnya atau cahayanya. Itulah kiasnya akan Rasulullah. Maka syahadat gak bisa berdiri sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat itu apa? Bersaksi ya. Ini orang yang gak banyak paham. Dikiranya cukup yakin. Itu Pak Joko. Kalimatnya bersaksi. Hampir seluruh dunia nggak ada yang kritis akan hal ini. Dikiranya syahadat itu adalah asal yakin, asal percaya bahwa ini dan ini ya sudah gitu. Kalimatnya padahal aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, betul ya? Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kesaksian itulah yang sekarang telah hilang. Kalau berani, rubah dong syahadatmu, ya tak? Ganti. Aku yakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku yakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kan gitu. Nah, ini bersaksi loh ya. Kenapa nggak ada yang tanya tentang itu? Berarti ada 4 pilihan. 1, yang mana kira-kira benar ya? Coba ya. Logika mana kira-kira benar? 1, apakah kau bisa bersaksi akan Nabi Muhammad yang hidup di zaman 1500 tahun sebelum kamu atau 1500 tahun yang lalu? Mungkin nggak kau bersaksi akan Nabi Muhammad yang itu? Tidak mungkin. Yang kedua, cocok nggak dengan kalimat aku bersaksi kemudian kau ganti aku yakini saja bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku yakini saja bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Betul apa salah nggak ini? Kencang sekali. Bahasanya yakin saja loh ya. Kalau yang saja rubah dong. Ibadah pesawat ndasmu apa ya. 2 ya tadi yang 2 ya. Apakah berani, apakah betul kalimat aku bersaksi diganti hanya sekedar aku yakini saja bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku yakini saja bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Betul nggak ini? Salah. Kalau betul, ayo kita ganti rame-rame. Kita ganti syahadat kita rame-rame. Salah nggak itu? Salah, karena itu sudah hukum. Yang ketiga, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi. Tapi Nabi Muhammad utusan Allah. Kau ambil sampel orang-orang kau anggap penting itu. Misalkan ya. Asal-asalan tapi ada yang titik-titik misalkan, ada Buya titik-titik, atau ada Kiai titik-titik. Kau saksikan dia sebagai Nabi Muhammad utusan Allah. Salah nggak itu? Aku bersaksi dari utusan Allah sudah nggak mungkin, ya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi ngambil orang seenak jidatmu. Bisa nggak itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Dan yang terakhir adalah aku bersaksi akan Allah ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Tapi Allah yang ada wujudnya, yang sering kami bahas. Dan Rasul Muhammad, utusan di zamanmu sendiri. Artinya apa? Kesaksian zaman dahulu itu kan menyaksikan Allah yang wujud, betul ya? Dan menyaksikan bahwa ada yang utusan di zaman itu. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Satu ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang wujud, karena dia saksikan loh. Dan dua, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah zaman ini, waktu itu. Clear? Maka yang keempat tadi adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wujud. Itu kan sering didakwakan oleh Ustaz TM. Yang wujud itu ternyata wujudnya seorang pembawa wasilah, betul ya? Pembawa wasilah kedudukan sebagai apa? Rasulullah min anfusikum, seorang utusan. Betul? Maka kau saksikan Nabi Muhammad yang di zaman dahulu karena sebagai utusan. Demikian jika di zamannya adalah kau saksikan sang pembawa wasilah zaman ini Rasul min anfusikum sebagai seorang utusan. Tapi nggak usah diganti ya. Misalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna guruku Muhammad Rasulullah, jangan. Tetap sama syahadatnya. Tapi saya tanya, maka inilah kuncinya guru yang mutlak waris. Saya tanya, isi yang di dalamnya Nabi Muhammad sama nggak isi yang di balik gurumu? Sama. Maka sebetulnya kau saksikan adalah hakikat Muhammad. Walaupun wujudnya berbeda-beda tiap zaman, karena orangnya berbeda-beda sang pembawa wasilahnya. Tapi isinya sama nggak itu? Air diwadahi gelas, bentuknya serupa gelas, dipindah mangkok jadi mangkok, dipindah kendi jadi kendi, dipindah botol jadi botol. Prinsipnya adalah airnya sama. Saya ulangi lagi ya. Ini syahadat loh. Kau tidak lulus syahadat, kau tidak Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inilah bedanya kita dan yang lain. Kita telah saksikan sifat wujudnya Allah. Orang lain mana tahu, betul ya? Kita pun mengerti siapakah utusan Rasulullah min anfusikum. Kita mengerti, orang mana tahu. Maka betul nggak kau saksikan wujudnya Allah? Dalam syahadat itu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad yang dahulu sama nggak dengan yang ini? Isinya di zamanmu sendiri, bahwa guruku, kalau dulu gurunya kan Nabi Muhammad, guruku adalah Muhammad, utusan Allah. Nah, itu ada rahasia nama antara Ahmad dan Muhammad. Nah, nama roh di alam roh disebutlah Ahmad, di alam jasmani disebut Muhammad. Nah, itu. Jadi kau saksikan wujud Muhammad di zamanmu sendiri berupa siapa? Gurumu. Karena apa? Isinya sama. Isinya siapa? Ahmad. Tapi ini sudah sangat jauh ya orang-orang. Coba logika saja loh. Mana bisa kau saksikan
akan Nabi Muhammad yang khayalanmu itu, yang kemana-mana angan-anganmu itu, Nabi Muhammad di zaman 1500 tahun yang lalu, mana bisa kau saksikan? Saya tanya. Bisa nggak disaksikan dengan ulama? Bisa nggak? Nggak bisa. Kecuali kesaksian palsu, betul ya? Ini nggak bisa dibantah. Maka kedudukan guru mutlak, sang pewaris estafet, itu yang dicari semua orang. Yang kedua, berani nggak mereka mengganti? Nyatanya kan begitu ya. Mereka nggak mengakui, tapi mereka mengganti loh. Mereka bersyahadat nggak pernah menyaksikan loh, tapi sebatas yakin loh. Sesat nggak mereka? Sesat. Karena apa? Keluar dari standar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, betul ya? Jelas bersaksi kok, cuman yakin. Coba ya, kalau kamu di pengadilan, saya tengok itu ya, jika saksi dihadirkan, pasti disumpah dulu, betul nggak? Kemudian ditanyalah sama penyumpah, saksi Pak siapa ini? Oh, apakah Bapak di tanggal sekian di kejadian tentang ini, Bapak ada di TKP dan melihat dengan mata kepala Bapak sendiri? Oh tidak Pak, saya cuma yakin. Gimana coba? Oh tidak Pak, saya nggak menyaksikan sendiri, saya cuma yakin karena ini katanya orang. Loh, ya kamu juga, semua umat Islam yang bodoh-bodoh, ya apa ini? Kita bukan, kita Islam, mereknya sama Islam, tapi kita logik tinggi ya. Ini kan orang terlena bobok dengan dogma-dogma itu, nggak pernah berpikir dia, otaknya nggak dipakai untuk menelaah, mengkaji secara ilmiah, menganalisa. Aku bersaksi, tapi nggak ada yang aku saksikan. Itu katanya orang bahwa Allah ada, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kira-kira bagaimana? Lucu apa enggak? Atau kalimatnya sama, tapi menyodorkan utusan yang awur-awuran. Bagaimana kira-kira? Sesat ya itu? Sesat. Itulah kenapa saya sampaikan bahwa agama itu lewat sistemik, metodologi. Betul? Betul. Jika tidak lewat jalan yang turun dari sisi Allah Ta'ala, kau pasti akan sesat. Demikian Al-Kahfi 17. Dan jalan yang saya kepadamu dan yang saya kepada Allah adalah jalan yang turun dari sisi Allah Ta'ala, bukan dari bikinanmu sendiri, bukan dengan caramu sendiri, itu enggak? Ini Tuhan loh. Kecuali kamu mau menuju seberang dimensi yang di sebelahmu, kau bisa dengan caramu. Tapi gimana caramu mau mi'raj, menghadap Tuhanmu di kerajaan Allah, di alam Rabbani, di Ars, di Malik Yaumiddin? Makanya sekarang sudah nggak ada pembahasan tentang teknik mi'raj, nggak ada. Wasilah nggak ada. Rasul munafisikum, Rasul di zaman ini, walaupun nggak disebut Rasul, sudah nggak ada. Menyeberang Shiratal Mustaqim nggak ada. Teknologi tarekat nggak ada. Bahkan tarekat disampaikan dengan cara syariat lagi. Dunia Islam telah rusak parah. Orang-orang mengaku Islam ternyata cuma sebatas keyakinannya saja. Berarti apa? Jika kalimat syahadat itu kau saksikan, berarti ada nggak utusan di zaman ini, di zamanmu? Ada.
cocokkan dengan At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Cocok? Cocok. Kenapa? Jika nggak sezaman denganmu, bisa nggak kau saksikan? Nggak mungkin. Ya, ini paling gampang ya. Kalimatnya kau saksikan apa kau yakini? Kau saksikan. Kenyataannya pernah kau saksikan wujudnya Allah. Reketek, iya gak lo? Nah, jika syahadatmu nggak sah, melangkah lagi ke sholat. Orang pada hafal, ini wajah tuh, wajhiyah. Hubungannya dengan ini. Jika kau nggak ketemu wajah Allah, mana bisa kau hadirkan wajhiyah? Hadapkan wajah kepada wajah pencipta langit dan bumi, wajah Allah. Jika nggak tahu wujudnya, bagaimana kira-kira? Zong besar, betul ya? Nggak cukup dengan itu. Itu baru mau masuk sholatnya itu. Aqimis sholat lidzikri. Dirikan sholat dengan hati yang ingat. Apa yang kau ingat? Jika nggak tahu sifat yang berhubungan dengan panca inderamu, sedangkan sifat 20 yang pertama apa? Wujud. Betul? Maka wujud itu terlihat, tercium, teraba, terdengar atau terasa. Terlihat. Dunia Islam telah mengalami kebodohan luar biasa. Bantahan ya kalau bisa ya. Baru syahadat saja nggak sah, betul nggak? Tapi mereka ngomong keramat, katanya keramat dari Tuhan. Bagaimana kira-kira? Syahadat aja gak ngerti. Tahu-tahu bilang keramat. Ini katanya khatamnya malaikat. Alamak. Lucu apa lu? Lucu. Itu baru syahadat. Saya tanya ya. Kira-kira ulama, ustadz, kiai dalam kondisi konteks ini bisa nggak syahadat jika dia nggak ketemu sang pembawa sila zaman ini siapa? Tidak bisa. Sekali lagi saya tanya, jawab yang keras. Sekelas kiai, ustadz, ulama yang dia tidak ketemu siapakah utusan zaman ini atau zamannya sendiri, Rasul menafsikum, dia bisa syahadat bersaksi nggak? Yang keras. Tidak. Sekali lagi. Tidak bisa. Itu ulamanya, kiai ustadznya tidak bisa. Apalagi yang diceramai itu mondar-mandir sana kemari. Makanya sekarang bener gak analisa saya? Banyak orang beragama tapi tidak kenal Tuhan. Saya tanya, konklusinya dengan kalimat saya, betul nggak sifat Allah yang 20 yang pertama itu wujud? Betul. Betul nggak? Ada kalimat laisa kamitslihi syai'un. Betul. Maka jangan pernah kau bayangkan, nggak pernah bisa. Tapi ketika Allah menempati nurnya Allah menempati manusia, maka manusia itulah yang membahas sifat wujudnya, betul nggak? Barulah kau bisa mengenali sifatnya, betul? Mengenali sifat wujudnya dan sifat-sifatnya. Kan sama dengan presiden itu nggak ada wujudnya, maka laisa kamitslihi syai'un. Jika belum tahu di manakah presiden itu menempati wujud seorang manusia, betul ya? Begitu menempati Pak Karno, bisa kau lihat ya wujudnya? Bisa. Tapi kalau sebelum menempati seorang, bisa kau lihat nggak wujudnya presiden? Tidak. Nggak bisa. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi begitu menempati wujud seorang manusia, kau tahu sifatnya nggak? Tahu. Cara ngomongnya tahu nggak? Tahu. Mulai suara, rupa,
Apanya tahu nggak? Tahu. Biar karena kita akan ngadep orang bodoh-bodoh, harus diterangkan betul ya. Tahu wujudnya Pak Jokowi Presiden Indonesia? Tahu. Rambutnya lurus apa ikal? Lurus. Tinggi apa pendek? Tinggi. Gemuk apa kurus? Lurus. Gampang kan? Tahu wujud Tuhanmu. Tahu. Tapi ya jelas sekarang. Jelas. Dan betul nggak ada kalimat Sayyidina Ali? Aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Ada nggak? Ada. Sayang sekali ya. Kitab-kitab atau catatan sejarah, baik hadis atau kalimat-kalimatnya para sahabat dibakar semua oleh kaum Wahabi. Nah, cuman kayak bahasa Sayyidina Ali itu ya lolos. Ada juga kalimat, seumpama aku sampaikan iman yang sesungguhnya, kau akan menyembah aku atau kau akan membunuhku, kan gitu. Kalimat sama dengan kalimatnya Imam Abu Hurairah, betul kan? Loh. Yang kayak gini-gini dibakar sama orang Wahabi. Ada catatan sejarah yang sengaja dihilangkan agar potensi orang Islam ini diputus dari tarikatnya atau teknologinya. Karena Wahabi dulu bikinannya Yahudi, propaganda merusak Islam dari dalam. Nah itu ada di zaman Syekh Ali Ridho terakhir ya. Nah, beliau saat mendoa di sumber air Zam-Zam, beliau mendapatkan isyarah bahwasanya Mekah akan dikuasai kaum Wahabi. Maka beliau pamit kepada murid-muridnya, aku akan kembali ke dunia bagian barat sekitar Pakistan, India. Nah, itu. Dan dunia bagian timur ada yang ditunjuk pegang, moyang guru kita. Sepeninggalku nanti dunia seisinya dia yang pegang. Itu bukan manusia ya, walaupun wujudnya manusia ya, tapi orang mana tahu. Sama seperti dunia ini diperuntukkan kepada siapa? Muhammad, betul ya? Jika bukan karena Muhammad, nggak ada dunia ini. Orang berpikir, lu kok bisa? Ya bisa, nyatanya bisa. Itulah seorang manusia yang sempurna karena disempurnakan. Dia adalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Tapi dia bukan Tuhan, tapi dia perwakilan ya. Ini wajah tu wajiyah. Kita bukan menyembah ini, menghadap ya. Ini beda tipis ya. Kalau bukan seorang teknolog, dikira kita menyembah manusia, bukan. Kalau bukan seorang teknolog, zaman ini teknologinya pakai HP. Kalau di zaman 200 tahun yang lalu dikira orang gila, betul gak? Itu kau ngomong sama apa benda kotak itu? Ketawa-ketawa sendiri, nangis sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Padahal ini ada teknologinya, betul gak? Orang mana tahu? Dunia Islam telah rusak. Kenapa? Kehilangan teknologinya yang maha dahsyat. Yang kata Nabi, ya'lu wala yu'la alai. Nah itu kita berjuang keras untuk mengembalikan kejayaan Islam. Dari pertama adalah kita terangkan ilmiahnya, analisanya, bahwa ada yang hilang dari kalian. Ibadah mestinya nggak seperti itu, nggak sekedar itu. Kau hanya sholat tungging itu sholat jasmani, sholat syariat. Mestinya di balik itu ada teknik menyambungkan gelombang dengan gelombang Allah. Itu yang kau nggak punya. Maka kau kerjakan sholat jasmani dengan badan jasmani dunia, nggak akan nyambung. Sudah kan diingatkan sama Tuhan kan? Jika kau sholat, tapi kau lalai dalam sholatmu, dapat apa? Neraka, well. Sudah diingatkan Tuhan nggak itu?
Tuhan ingatkan, baca Al-Ma'un, bukan Mr. TM. Ini hubungan itulah yang telah hilang. Syahadatmu, sholatmu, zakat, puasa, hajimu kehilangan link atau mengalami the missing link. Pikir baik-baik ya, logika sederhana. Syahadat tadi pilihan ada 4. 1. Apakah kau bersaksi akan Nabi Muhammad yang ada di zaman 1500 tahun yang lalu? Gak mungkin ya. Atau ini kebanyakan orang, kalimatmu bersaksi tapi gak ada yang kau saksikan. Kau hanya yakini kata orang. Katanya sih, katanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Katanya sih Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kira-kira bagaimana itu? Hanya sebatas katanya orang. Berarti imanmu sebatas katanya orang, ya. Katanya sih kamu Islam, katanya. Tapi diakui Tuhan nggak itu? Jaksa aja nggak ngakui, betul nggak? Jaksa penuntut umum loh, kalau ada kesaksian palsu, saksi palsu, protes nggak dia? Mohon Pak Ketua, itu nggak layak dijadikan jadi saksi, betul nggak? Betul apa ini? Apalagi Tuhan. 2 gugur, betul nggak? Yang ketiga, kau paksakan ya mengambil figur guru yang kau anggap utusan. Sesat ya ini? Sesat. Jika ayatnya adalah Rasulun min anfusikum, seorang utusan di zamanmu sendiri, di kaummu sendiri. Sementara kenyataan sekarang ada 200-an yang ngaku mursyid. Bagaimana itu? Bahaya sekali ya. Jika kau salah memilih yang seorang tadi, sesat gak kau? Sesat. Saya ulangi lagi logikanya biar sederhana. Laqad ja'akum rasulun. Saya tanya, Tuhan puncak gak dia? Puncak. Maka puncak ada 1 apa 2 apa 3? 1. Kalau ada 2 itu namanya puncak payudara namanya, bukan Tuhan ya. Puncak susu itu namanya puncak 2. Tak kepelagin dasu ya. Nama Tuhan itu kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Makanya aku Malik Yaumiddin, raja di langit akhir tertinggi. Raja itu 1 doang ya. Maka namanya puncak. Yang membawa gelombang puncak adalah 1 orang. Cocok gak dengan ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bukan banyak orang, bukan 2 orang, 3 orang, atau ratusan orang, bukan. Seorang utusan. Betul? Betul. Itu yang dicari semua orang. Kita yang dapat. Bodoh amat. Mereka dikasih tahu bengal-bengal. Ngeyel saja. Goblok tapi sok pintar. Ya. Maka jika dia nggak kenal siapa yang utusan yang asli, sesat gak dia? Sesat. Karena logikanya, jika manusia nggak dibimbing Allah lewat mursyid, pasti dibimbing oleh setan. Dan lawanmu iblis itu punya kemampuan yang luar biasa, dimensi yang sangat tinggi. Jika kau nggak ketemu yang utusan seorang ini tadi, yang pembawa silah, menang nggak mereka lawan iblis? Pecundang. Nggak mungkin manusia bisa melawan iblis kecuali 1. Ketika dia telah bertemu guru yang di atas iblis, yaitu Rasulullah. Betul? Di zamanmu sendiri. Isinya sama kan dengan isinya Nabi Muhammad? Sama. Maka kalimat Nabi adalah diwariskan. Aku punya tanah 1 hektar. Aku wariskan kepada si fulan. Maka si fulan punya gak tanah 1 hektar tadi? Sama gak dengan yang aku punyai? Sama. Si fulan kasihkan kepada si fulin yang tanah 1 hektar tadi. Dia punya gak tanah yang dimiliki si fulan tadi? Sama kan yang dimiliki si fulan sama saya? Sama. Itu yang kata kalimat Nabi.
isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Nah ini dia kedudukan Rasul min anfusikum, seorang utusan. Ini publik guys, ya. Ini terbuka siapapun. Kalau ada gurunya yang notabene katanya dia mursyid, yang waris sah, apakah ada ijazahnya? Apakah ada yang mewariskannya? Apakah statuta stempel dan pusaka-pusakanya? Dan yang terakhir adalah apakah ada gelombang mutlak? Soalnya katanya ini dari kampung sebelah orang mempermasalahkan silsilah gurunya Mr. TM. Betul ya? Betul. Itu katanya silsilah gak jelas. Hei, blok! Kalau berani main di publik gini, berarti sudah siap segala sesuatu, betul gak? Betul. Kalau ada mengira guru kami tidak waris, sekarang cek gurumu yang sekarang, apakah dia waris, apakah ada ijazahnya, siapa yang wariskannya? Oh jelas-jelas gurunya, waktu itu guru saya juga, Profesor Dr. Haji Saidi Syekh KY menyampaikan sepeninggal ayah nanti, ayah nggak menurunkan waris. Ternyata waris itu kepada guru kami, tapi lewat jalur satunya. Itu kan sama. Lihat sejarah gurunya Profesor KY. Beliau adalah nenek Nda Saidi Syekh MH. Beliau bergurunya kepada Syekh Sulaiman Hutapungkut. Tapi warisnya dari Saidi Syekh Ali Ridho. Beliau berguru kepada Syekh Hutapungkut. Yang Syekh Hutapungkut adalah khalifah tuanya Syekh Sulaiman Zuhdi Jabal Kubis. Maka diperintahkanlah anak murid, anak didiknya ini untuk berziarah ke Mekah, ke Jabal Kubis, untuk menemui Syekh Sulaiman Zuhdi. Ternyata di sana Syekh Sulaiman Zuhdi telah berpulang dan digantikan oleh Syekh Ali Ridho, sekaligus putra kandungnya. Kemudian Syekh MH tadi gurunya Profesor KY. Ini publik ya, silakan cek. Ditahan, nggak boleh pulang. Kemudian beliau sampaikan, mohon maaf, jangan ada menempati tempat guru saya ya, karena adabnya. Kalau dulu tempatnya khalifah utama, walaupun orangnya nggak ada zahirnya, duduknya tetap kosong. Nah, Syekh Sulaiman Hutapungkut adalah khalifah tuanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Makanya anak didiknya beliau, Syekh MH, gurunya Profesor KY, menyampaikan kepada Syekh Ali Ridho untuk jangan sampai ada menempati tempat duduk guruku. Kemudian dipanggil sama beliau, benar kau kisana. Barulah kenalan dari mana dan sebagainya. Beliau seorang MH tidak bisa membaca Arab, tidak bisa. Itu yang terakhir. Beliau Syekh Ali Ridho mendapatkan isyarah dari ketika berdoa di sumber air Zam-Zam bahwa Arab akan dikuasai kaum Wahabi. Kemudian beliau menitipkan selembar kertas. Kemudian barulah Syekh MH diizinkan untuk pulang kembali ke Nusantara. Yang pertama dilakukannya adalah menemui gurunya, yaitu Syekh Sulaiman Hutapungkut. Ditanya sama Syekh Sulaiman, dapat apa kau dari sana? Gak dapat apa-apa. Tapi beliau di sana di Jabal Kubis beberapa tahun ya, karena beliau diperintahkan untuk suluk-suluk di sana. Jadi agak lama.
kemudian dipulangkan. Ditanya, dapat apa kau dari sana? Enggak dapat apa-apa. Saya hanya dititipi selembar kertas. Boleh saya lihat? Dibaca. Ternyata ini ijazah waris. Tapi enggak dibuka sama beliau, Syekh Sulaiman. Suatu saat akan ada orang yang bisa menerangkan akan hal ini. Itulah ya, tapi nggak saya panjang-panjang cerita ya. Kau mana tahu, betul? Yang katanya gurunya Mr. TM itu abal-abal, kau mana tahu? Mana mungkin abal-abal sampai di puncak tertinggi, betul nggak? Mereka cuma teriak-teriak di kandang sendiri, cuma teriak-teriak aja, nyinyir saja. Alamak, kalau berani kau keluar kandang, kalau berani. Tampil dakwah di permukaan kalau berani, atau kau terkencing-kencing di celana, itu enggak? Jadi beliau gurunya Profesor KY, yaitu Nenek Nda MH, bergurunya kepada Syekh Sulaiman Huta Bungkut, tapi mendapatkan warisnya dari Syekh Ali Ridho. Mana kau tahu? Meneketehe. Betul? Demikian juga satu leteng dengan Profesor KY, ada satu juga yang Sayyidi Syekh. Orang mana tahu? Sama-sama Sayyidi Syekh. Ini wali besar, Mujaddid Akbar, tapi ini wali zuhud yang tersembunyi. Dan ini anak kandung gurunya ini. Jadi beliau Nenek Nda MH itu punya beberapa orang Sayyidi Syekh. Nah, tapi isinya cuma satu ya, walaupun banyak wujud ya. Nah, adabnya beliau Profesor KY mempersembahkan murid kesayangannya untuk kembali ke jalur yang satunya. Kenapa? Ini sama-sama Sayyidi Syekh, ini anak kandung gurunya. Ditaruh di atas kepala, betul? Paham kau itu? Hah? Baru kemarin sore aja belagak loh. Ya gak? Ini keluar kandang ini, betul gak? Jadi yang mulia guru kami, betul muridnya Sayyidi Syekh Profesor KY, tapi warisnya dari Sayyidi Syekh Nenek Nda Tapak Gajah. Dan tiga-tiganya saya mengalami ketemu langsung secara zahirnya. Saya khalifah diangkat oleh Profesor KY, tapi saya berlanjut kepada yang mulia guru saya, ayahanda guru. Dan saya ketemu sama Nenek Nda Tapak Gajah yang mewariskan estafet kepada ayahanda guru. Mau apa coba? Kau tahu cuma cerita kesaksian palsu, betul gak? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bodohnya itu orang. Makanya bertarikat jangan pakai akal lagi, goblok. Kan begitu kata guru Profesor KY ya. Jangan pakai akal lagi, pakailah ultra rasio di atas akal, pakai roh. Kau mana ngerti? Demikian juga disampaikan oleh Profesor KY. Sepeninggal ayah nanti murid ayah nggak saya bilang tasbih ini. Kau mana tahu? Tak ceritain sedikit ya. Pada masa era Gus Dur dulu, waktu mau lengser Pak Joko, beliau meminta kepada ulama khos, ulama-ulama sepuh untuk mencarikan ahli dzikir yang nyambung tegak lurus. Maka akhirnya apa? Beserta Kiai Fakih Langitan. Kok tahu Mr. Tem? Saksi. Akhirnya menghadap Profesor KY, menaikkan persembahan bla 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 bla, nggak saya sebut. Akhirnya coba ya, guru kami secara zahirnya dipecat oleh gurunya,
Ternyata itu permainan Tuhan untuk mendapatkan jalur yang satunya ya. Walaupun dalam keadaan terpecat katanya orang sih, mendapatkan mandat amanah. Amalkan zikir intensif 5 hari di keliling Pantura. Dan bunyinya adalah amankan agama dan amankan negara ini. Dan saya mulai pertama sampai terakhir ikut semuanya. Bodoh amat. Semacam suluk tapi 5 hari. Mulai dari ada yang dari di Bawean, Surabaya, Kampung Malang, Gresik, Kedanyang, Lamongan, Jetak, apa? Jelat apa itu? Belakangnya Polres itu. Paciran itu. Kemudian ya udah itu. Gresik ya, Bawean, Surabaya, Lamongan, Tuban. Nah, sama Tuban. Dan saya ikut semua bro, mulai awal sampai akhir. Kesaksian nggak? Kesaksian. Nah mereka mana tahu. Cocotnya ada dikembangin. Itu isi gurunya, isi yang di dalamnya Profesor KY itu sama dengan gurunya Mr. TM. Hanya berpindah wadah saja. Orang mana tahu. Dikira Mr. TM ini ngopi jiplak sama kata-katanya Profesor KY. Kalau isinya sama, ya, kalau siarannya dari sumber yang sama, di sel radio yang frekuensi dan gelombang yang sama, keluar nggak suara yang sama? Sama. Saya ulangi lagi. Jika kita membahas siaran suara radio X, ya, yang itu dikontrol Tuhan langsung ya. Kemudian ada 4 radio yang menyamakan frekuensi dan gelombangnya sama dengan radio X, maka muncul nggak suara radio X di radio itu? Muncul. Blok, goblok. Dikiranya ini mengkoi pasti membaca gini. Goblokmu itu loh. Katanya kau ahli tarekat. Masih kau kira-kira dengan akalmu, goblok, blok. Pakailah gelombang biar kau tahu sekolah ini. Jangan sampai kau khayalanmu setinggi langit. Di sini cuma cacing kermi, betul gak? Di kandangmu rasanya naga, di sini cuma cacing. Mana mau naga tanding sama cacing? Nggak kelas ya. Makanya kami nggak pernah layani itu suara-suara goblok-goblok itu. Yang paling tingginya saja masih lucu. Kami lihat lucu. Mana mau kami gubris yang begituan. Kami nggak kelas ya. Kami urus yang urusan Tuhan, urusan guru kami. Bukan urusan yang nyinyir itu ya. Masalahnya kau bisa ilmiahkan nggak? Ada powernya nggak? Kita aja loh. Kalau ada powernya, dakwah dong. Jangan cuma nyinyir saja, betul nggak? Kalau orang hebat membicarakan ide, masa depan, konsep, ya. Kalau orang yang tanggung membicarakan kejadian, tapi kalau orang bodoh-bodoh membicarakan apa? Orang lain. Kau bahas selama STM nggak akan habis kau ya. Bodohmu nggak ketulungan. Katanya kau tarekat apa tarekat, tapi isinya cuma thinking saja. Sudah kau saksikan? Apakah kau punya jalur khusus ya? Nah, dari Profesor KY naik ke atas. Nah, kami punya diajak ayah guru kami. Jadi ya bukan kebetulan ya, ternyata hak untuk memugar makam nenek moyang Syekh Sulaiman Huta Bungkut, guru kami yang memugar makamnya Nenek Sulaiman Rajo Batu, guru kami yang memugar makamnya Nenek MH, guru kami. Kok katanya guru kami dianggap gak sah? Alamak. Kejauhan ya. Itulah kalau kata melihat segala sesuatu dari dalam
tempurung. Kejauhan ya. Kamu masih di bawah standar. Cuman songongmu aja yang kelihatan hebat, katanya rasanya hebat ya. Lucu ya. Itulah wajar ya jika Profesor KY menyampaikan sepeninggal. Cek ini publik ya, betul apa enggak ada ini. Kalau misal cembong boleh dipukul rame-rame, betul ya? Ada 2 kalimat yang ini betul-betul menampar banyak orang. 1, Profesor KY tidak menurunkan waris. Ini publik ya. Ada banyak yang mendengar. Ada banyak saksinya. Ya. Betul apa enggak? Kalimatnya begini. Sepeninggal ayah nanti, ayah tidak menurunkan waris. Tahu-tahu sekarang banyak waris. Ya lucu. Lucu apa dulu? Lucu. 2. Sepeninggal ayah nanti, murid-murid ayah nggak sampai bilangan tasbih, nggak sampai 100. Walaupun nyatanya pada saat itu hampir belasan juta ya, 14-an juta di seluruh dunia. Tapi pada akhirnya nggak sampai bilangan 100 itu. Cek apakah betul ada kalimat itu guys. Yang tua mengerti, tapi kalau yang muda-muda yang masih cemlondo-cemlondo itu mana ngerti kau ya. Masih cempe-cempe itu anak-anak kambing itu mana ngerti ya. Ngambing dia ngerti karena apa? Asal ngikut. Bebek dia ngerti. Karena apa? Asal ngikut. Nah, ini bahaya ini. Yang baru-baru nggak tahu sejarah tapi bacot karena apa? Di program sama tua-tua yang goblok-goblok itu ya. Ini publik, jawab di publik kalau berani. Kalau berani. Kan gitu. Sama-sama ilmiah, mana yang kuat ilmiahnya? Ya karena misalnya difitnah dari mana-mana ya akhirnya menyampaikan ini. Terpaksa sekali, ya. Sekali lagi ya, pewaris estafet Naksabandiyah Khalidiyah adalah yang mulia guru kami. Guru kami adalah muridnya Profesor KY. Tapi mendapatkan ijazah waris dari Sayyidi Syekh Tapak Gajah. Walaupun di dunianya ada cerita pemecatan. Beliau guru kami dipecat sama gurunya. Karena adab antara murid dan guru. Mana mau berpaling akan guru yang selain gurunya. Enggak mau. Maka itulah sah bahwasanya disiapkan ayahanda guru kami itu disiapkan oleh gurunya Profesor KY untuk mendapatkan waris dari jalur satunya. Yang beliau adalah Sayyidi Syekh yang sama dengan beliau Profesor KY, tapi beliau adalah anak kandung gurunya Profesor KY. Muring-muring oh sakarepmu. Marah oh. Ini data. Apakah betul ya? Cek ya. Sekali lagi bahwa Profesor KY di jalur sana tidak ada warisnya. Warisnya di yang mulia guru kami. Oke guys, ngeri-ngeri sedap. Salam ya buat kampung seberang. Salam kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ada barang bodoh.